Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali ya pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita masih memuji Tuhan di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita ya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau angkat doa. Kita mau berdoa dulu yuk. Kita bersatu doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami dapat berjumpa lagi Tuhan untuk beribadah pagi hari ini Tuhan. Meskipun kami beribadah masih di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Kami sudah berdoa, bersyukur. Amin.
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap adik-adik di rumah masing-masing yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga berkati Kak Elisa yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara online. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Lukas 23 ayat 33. Kita baca sama-sama, adik-adik memperhatikan di Alkitabnya masing-masing ya. Demikian firman Tuhan dengan judul Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semua. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagia adik-adik yang sudah membaca. Adik-adik coba dengarkan baik-baik ya. Ada suara apakah itu? Ya benar, suara orang sedang kesakitan. Nah, adik-adik, memang ada dua orang laki-laki yang sedang kesakitan. Mereka mencoba menahan rasa sakit. Selain itu, juga ada satu laki-laki yang bersama mereka. Nah, dia tidak sama sekali tidak mengeluh. Dia diam saja. Tangannya sebelah kanan, tangannya sebelah kiri itu berdarah, kakinya juga berdarah. Dia ada dipaku tangan dan kakinya ya. Nah, mengapa mereka dihukum seberat itu ya? Nah, orang yang di sebelah kiri sering menyakiti orang lain. Lalu yang di sebelah kanannya juga, dia sering berbuat jahat.
Tapi coba perhatikan orang yang ada di tengah itu. Coba lihat wajahnya baik-baik. Nah, dia itu kan orang baik. Orang yang ada di tengah itu tidak jahat, itu bukan penjahat dan tidak menyakiti orang lain. Orang itu namanya Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak melakukan kesalahan, tetapi dia dihukum, disalibkan. Nah, karena orang-orang pada waktu itu tidak suka pada Tuhan Yesus. Mereka tidak ingin Tuhan Yesus mengajar banyak orang, dan mereka juga tidak ingin Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Kemudian mereka juga tidak suka Tuhan Yesus itu diikuti banyak orang. Jadi orang-orang itu mengadukan Tuhan Yesus kepada Pilatus. Kemudian coba adik-adik dengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya, Tuhan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Nah, adik-adik sudah dengar kan apa yang Tuhan Yesus katakan? Nah, Tuhan Yesus itu mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya. Tuhan Yesus mau mengampuni adik-adik dan juga kakak. Nah, bahkan Tuhan Yesus mengampuni dosa semua orang yang mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sebabnya dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dalam penderitaannya, Tuhan Yesus tidak mengeluh sama sekali. Bahkan orang yang jahat kepadanya, dia maafkan, dia ampuni. Nah, adik-adik, kita mau kan belajar dari Tuhan Yesus, memaafkan teman-teman, memaafkan orang lain yang sudah bersalah kepada kita. Nah, di sini kita belajar untuk memaafkan sesama kita. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Baik adik-adik, pesan minggu ini, adik-adik, Tuhan Yesus selalu mengampuni orang-orang yang bersalah, termasuk kita. Karena itu kita juga harus mau mengampuni sesama kita. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami kembali, mengingatkan kami kembali untuk mengampuni sesama, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang lain. Tuhan, biarlah kiranya kami juga bisa mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami. Tuhan, berkatilah setiap adik-adik yang ada di rumah masing-masing, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Tuhan, berkati studi mereka. Tuhan, berikan kecerdasan, kepintaran kepada adik-adik. Apapun yang mereka perbuat, biarlah kiranya Tuhan menjagai dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, jauhkan dari segala macam virus yang berbahaya. Tuhan, berkati juga untuk mama papa yang melindungi adik-adik, yang menjaga, membimbing hingga sampai saat ini. Mama papa boleh ada. Tuhan juga berkati setiap pekerjaan dari mama papa. Tuhan tambahkan berkat lagi ya Bapak. Terima kasih juga untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu yang boleh ada, yang boleh melayani dalam PPA. Tuhan berkati setiap kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Kami alaskan doa ini dan kami mengucap syukur sebagaimana Tuhan telah mengajarkan berdoa kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, shalom adik-adik, sampai jumpa lagi.